Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semuanya dapat hadir bersama-sama di kampus tercinta dari Sekolah Tinggi Agama Islam Silampari ini. Semuanya tidak akan terjadi tanpa campur tangan Allah, tanpa ketetapan Allah, tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan kita tidak lain kecuali ketika di hari di mana tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan tampil memberikan doa keselamatannya, memberikan keberkahannya kepada kita semuanya, sehingga kita termasuk menjadi umat yang terpenting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini kacang bukan sembarang kacang. Kacang kami dapat dari kampus SDA Silampari. Rombongan KPID ini datang bukan sembarang datang ke sini untuk silaturahmi dan memberikan sedikit literasi. Yang kami hormati kanda kami, senior kami, Bapak Imanuddin SAG MSI. Kalau dari gelarnya kami sama-sama SAG. Dulu sering diplesetkan wong Kak, sarjana alam gaib. Tetapi setahu saya yang namanya gelar SAG ini sampai saat ini semuanya mengabdi di berbagai lembaga-lembaga negara, baik menjadi pendidik maupun dalam bidang yang lain. Yang terkecil adalah menjadi ketip. Saya adalah lulusan terakhir dari IAIN yang bergelar SAG, Sarjana Agama itu. Mendengar Bapak Imanuddin ketika saya telepon sekali pertama dengan adinda kami Fran, beliau banyak cerita tentang background beliau dan saya yakin pasti ini tidak akan banyak bla-blanya. Terbukti saat ini tanpa banyak basa-basi kami bisa datang di sini, disambut dengan tangan terbuka. Ini merupakan anugerah yang besar bagi kami. Terima kasih Bapak Imanuddin dan seluruh petugas Kementerian SDA Bumi Silampari. Juga yang kami hormati sahabat-sahabat kami, para pembantu ketua 1, 2 dan 3. Dan 3 ini adalah bagian dari tugas kita bersama mahasiswa hari ini mengadakan sedikit acara, namun yakin sedikit acaranya setidaknya besok atau setelah ini akan menggembarkan Bumi Silampari. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati para ketua prodi, baik bapak maupun ibu, juga anak-anakku, adik-adikku, para aktivis mahasiswa, pengurus BEM yang kemarin sudah saya ketemu dan kemarin juga semalam sudah ketemu di hotel. Terima kasih kawan-kawan sekalian sambutannya dan fasilitas yang diberikan kepada kami. Kami berharap semoga silaturahmi utama ini bukanlah akhir, tetapi yang namanya Komisi Penyiaran Indonesia ini sebagai lembaga negara mempunyai kewajiban yang sama dengan kawan-kawan kampus untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat tentang bagaimana sebenarnya media yang sehat itu. Oleh karenanya kedepannya kami tetap akan berkunjung ke Lubuk Linggau. Lubuk Linggau adalah kota yang menjadi catatan tersendiri bagi kami. Karena setidaknya ini adalah kedua kali di masa saya untuk datang ke Lubuk Linggau. Kemarin di kampus Al-Azhar nih Pak Ketua. Dan alhamdulillah hari ini kami bisa bersilaturahmi dengan seluruh aktivitas mahasiswa kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Silampari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami hormati,
Saya adalah Santri Agustiawan sebagai Wakil Ketua dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan. Kehadiran kami di sini dalam rangka menyampaikan amanah bangsa, amanah negara. Kami ini adalah lembaga negara yang ditunjuk negara dalam rangka bersama-sama negara menyelamatkan generasi bangsa, menyelamatkan umat bangsa dari tontonan-tontonan atau tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan moral dan etika bangsa. Oleh karenanya semalam ada diskusi lucu dengan ketua mahasiswa jurusan KPI. Kita ini sama-sama KPI, Pak, ya. Yang satunya Komisi Penyiaran Indonesia, yang satunya Komunikasi Penyiaran Islam. Sama-sama KPI, hanya yang membedakannya ya ada komisi, ada yang komunikasi. Kalau penyiarannya sama-sama, artinya setidaknya kita mempunyai jalur yang sama dalam rangka memberikan syiar, memberikan informasi, memberikan penyiaran kepada masyarakat. Tentunya penyiaran yang baik. KPI adalah lembaga negara berdasarkan Undang-Undang 32. Ranahnya adalah bagaimana kami bisa tampil mewakili negara, memberikan pendidikan ataupun melakukan pengawasan kepada lembaga-lembaga penyiaran negara atau lembaga-lembaga penyiaran swasta dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi KPI ini, Pak, Komisi Penyiaran Indonesia ini polisinya lembaga penyiaran. Ranahnya cuma ada dua, televisi dan radio. Kami hadir bukan di muara, tetapi kami hadir dalam rangka melakukan pengawasan kepada konten-konten yang sudah tayang. Misalnya ketika ibu-ibu nonton sinetron Tersanjung kalau dulu ya, di situ ada pelanggaran secara moral. Ada misalnya mohon maaf pemainnya, bintang filmnya itu terbuka bajunya tanpa sengaja dan itu lalai disensor. Maka itu adalah kewajiban KPI untuk melakukan setidaknya atau peringatan kepada televisi yang menyiarkan film itu. Di radio juga kami akan melakukan pengawasan tentang apa? Setidaknya misalnya bagaimana seorang penyiar dalam memandu sebuah acara dengan menggunakan bahasa-bahasa yang layak, bahasa-bahasa yang mendidik dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya kemarin katakan dengan saudara mahasiswa, KPI di sini adalah sebagai polisinya lembaga penyiaran. Ada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Nah, kalau mau dengar KPK takut, kalau radio televisi mendengar KPI belum takut. Nah, karena apa? Karena setidaknya kewenangan-kewenangan yang diberi itu belum sepenuhnya diberikan kepada kami. Semalam ada diskusi bagaimana dengan tayangan YouTube, media sosial, media baru yang sekarang ini pengawasannya bukan main dan ini menjadi ancaman terbesar bagi kita. Doakan insya Allah ya ke depan kewenangan untuk pengawasan kepada media baru ini juga diberikan kepada Komisi Penyiaran. Doakan itu sehingga apa? Setidaknya kita bisa melakukan penyelamatan bangsa ini dari konten-konten yang tidak wajar, yang setiap detik, yang setiap saat hadir di rumah kita, hadir di hadapan kita tanpa bisa kita cegah kedatangan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekali lagi mewakili Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan, kami mengajak semuanya, terutama kalangan kampus, untuk sama-sama menjadi polisinya dari produk-produk penyiaran, baik produk televisi maupun produk radio. Di Linggau ada radio, di Linggau ada televisi, ya. Kalaulah di Palembang itu di kota-kota yang sudah terjamah tentang televisi tidak lagi ini sudah digital, maka sudah ada 28 stasiun televisi yang bisa kita saksikan. Tetapi kalau di Linggau kayaknya di hotel saja semalam sudah berapa ya. Ini tentunya bisa menjadi tugas kita
untuk melakukan pengawasannya. Lebih dalam mengenai materi tentang KPID dan literasi media ini akan kami sampaikan pada materi selanjutnya. Insya Allah saya akan tampil untuk kedua kalinya sebagai pemateri. Untuk hari ini, saat ini saya tampil sebagai mewakili Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak Ketua, para Wakil Ketua, para mahasiswa, aktivis kampus, dan semuanya atas kesediaannya, atas tempatnya yang diberikan kepada kami. Pesan kami kepada mahasiswa, saya tadi sempat sharing dengan ketua Sekolah Tinggi Agama Islam ini. Kampus ini sedang berkembang. Berkembangnya ini tentunya tidak hanya menjadi tugas dari Bapak Ketua dan para ketua, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana mahasiswa mendukung, mahasiswa mempunyai gagasan dan ide-ide untuk membuat viralnya kampus ini di kota Lubuk Linggau. Kita bukan pewaris, tetapi kita harus menjadi perintis. Walaupun kita mewaris yayasan ini, tapi setidaknya beliau sudah tampil sebagai perintis. Kita bukan pecundang, tapi kita harus menjadi pejuang. Wah, saya ini gini-gini mantan aktivis kampus. Jadi kalau sudah dengan mahasiswa ini rasanya damai. Terakhir, boleh berbaris ikut panjang, bertepuk ikut ramai. Tetapi bagaimana ketika kita berbaris, kita lebih menonjol dan terlihat. Ketika kita ikut bertepuk, tepukan kita bisa mewarnai dari sekian ribu tepukan itu. Pepatah Arab mengatakan, kalaulah pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat bisa dicari? Kita berdoa semoga Allah memperpanjangkan umur kita untuk silaturahmi di kesempatan lain. Kami mendoakan semoga kampus tercinta Sekolah Tinggi Agama Islam Selampari ini bisa segera mungkin menjadi kampus yang besar, menjadi kampus yang terdepan di Lubuk Linggau, bahkan di Sumatera Selatan. Itu doa kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beliau